Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi bersama saya Rizky Kurniawan Kasri, Wakil Bupati Bengkulu Kota. Mudah-mudahan warga tidak pernah bosan menonton video kami. Insyaallah pembuatan video ini bertujuan agar warga lebih memahami arah kebijakan pemerintah tahun 2021 hingga 2024. Pada hari ini hadir bersama kita Bu Kadis beserta Bapak dan Ibu Kepala Bidang Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM. Nah, selain itu depan kita juga ada salah satu media promosi dari UMKM kita di Kabupaten Bengkulu Kota, namanya Kawah Naik Daun. Ini adalah salah satu UMKM yang berasal dari Kecamatan Situjuah. Ownernya anak muda, baru berumur 24 tahun, namanya Adit. Mudah-mudahan kita berdoa UMKM ini bisa bertumbuh menjadi perusahaan yang lebih besar. Baiklah Bapak Ibu warga, pertama kita akan mulai dengan Ibu Kadis. Ibu paparkan apa saja program-program unggulan pemerintah pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM untuk tahun 2022. Silakan. Terima kasih Pak. Selamat sore warga 50 Kota. Ya, kami dari Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten 50 Kota, kami mempunyai tujuan itu meningkatkan kontribusi UMKM terhadap ekonomi dengan indikator meningkatkan pertumbuhan tenaga kerja dan wirausaha baru di sektor UMKM dengan strategi yang pertama mendorong tumbuhnya wirausaha baru, yang kedua membuka akses pasar untuk produk-produk unggulan daerah. Strategi ini dijabarkan dengan 7 arah kebijakan, yaitu 1. Peningkatan kapasitas pelaku usaha UMKM melalui pembinaan, pelatihan usaha, kemudahan perizinan dan pengembangan jaringan kemitraan. Yang kedua, peningkatan skala usaha UKM dengan memberikan bantuan peralatan dan bantuan pelatihan pemasaran yang berbasis digital. Yang ketiga, mendorong koperasi untuk proses mendorong ekonomi masyarakat. Yang keempat, menjalin hubungan yang intensif dengan perusahaan yang berskala nasional maupun internasional. Dan yang kelima, meningkatkan koordinasi dan pengawasan barang pokok penting lainnya dengan mengoptimalkan sistem resi gudang. Dan yang keenam, penguatan jaringan distribusi barang kebutuhan pokok. Dan yang ketujuh, meningkatkan pengawasan dan kegiatan perdagangan serta kepastian penegakan hukum dari perdagangan. Kegiatan ini tentu diaplikasikan dengan 2 prioritas kegiatan, yaitu tentang pemberdayaan UMKM dan pengembangan UMKM. Dan ini akan kita maksimalkan pelaksanaan ini dengan mengoptimalkan kerja dari plot dan sistem resi gudang. Terima kasih Kadis. Ada beberapa poin yang saya tangkap tadi kita dalami, tapi sebelumnya kita minta dulu Bapak dan Ibu Kabid kita untuk mendetailkan rencana-rencana program mereka pada tahun depan. Kita mulai dari Ibu Era, silakan. Kita dari Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten 50 Kota pada tahun 2022 kita berencana akan melaksanakan kegiatan pelatihan kewirausahaan. Ini terkait dengan penumbuhan wirausaha di Kabupaten 50 Kota. Nah, bagi kawan-kawan UMKM yang kita libatkan dalam pelatihan kewirausahaan nantinya akan kita dampingi untuk mendapatkan akses permodalan, baik itu dari Kementerian Koperasi dan UKM maupun permodalan dari sumber-sumber pembiayaan lainnya. Di samping itu kita juga bagi UMKM ini kita juga ada program kegiatan kita berupa fasilitasi perizinan bagi UMKM. Fasilitasi perizinan ini diantaranya adalah kita memfasilitasi UMKM untuk bisa mendapatkan sertifikat halal. Karena salah satu sertifikat halal ini adalah salah satu modal bagi kawan-kawan UMKM untuk bisa masuk ke akses pemasaran yang lebih besar. Pertanyaan ini
pikir ini sangat ditunggu-tunggu oleh warga kita. Tadi ada program kita pelatihan kewirausahaan, ya kan? Pertanyaannya, siapa saja yang bisa ikut dalam pelatihan ini? Bagaimana cara untuk menjadi peserta? Baik, untuk yang peserta pelatihan ini kita adalah seluruh UMKM yang ada di Kabupaten 50 Kota, terutama tentunya yang kita prioritaskan adalah yang sudah memiliki izin usaha mikro kecil dan merupakan bagian dari binaan baik dari Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM maupun PLUT KUMKM. Nah, jadi bagi kawan-kawan, mari datang ke dinas ataupun ke PLUT KUMKM supaya kita bisa mendapatkan pembinaan dari dinas maupun dari PLUT nantinya. Kata kuncinya, yang bisa ikut menjadi peserta ini adalah mereka yang Binaan sudah dinas. punya izin atau binaan dinas, ya. Kemudian mereka bisa mendapatkan informasi ini langsung di kantor dinas. Ya. Kemudian ada pertanyaan lagi nih, ini terkait juga dengan pelatihan ini. Biasanya dari semua peserta yang dilatih, itu bagaimana bentuk pendampingan kita sampai mereka bisa mendapatkan bantuan modal? Bagi kawan-kawan UMKM yang sudah kita latih melalui pelatihan kewirausahaan, mereka akan mendapatkan sertifikat kewirausahaan. Ini adalah salah satu tiket, salah satu persyaratan yang dibutuhkan untuk bisa kita usulkan untuk mendapatkan bantuan wirausaha bagi UMKM dari Kementerian Koperasi dan UKM. Bagi yang kita usulkan ini, kita akan lakukan pendampingan mulai dari proposal, nanti kemudian pengusulannya nanti dinas yang mengusulkan, dan nanti apabila sudah memang mendapatkan bantuan itu, selama 2 tahun kita akan lakukan pendampingan. Karena mereka bagi yang mendapatkan bantuan wirausaha ini harus memberikan pelaporan selama 2 tahun. Nah, ini kita akan dampingi selalu dari dinas. Informasi yang sangat bagus. Selain daripada didampingi untuk mendapatkan permodalan yang mungkin saja bersumber dari kementerian, ada juga bantuan permodalan ini yang bersumber dari badan keuangan kita, artinya dari APBD Kabupaten 50 Kota. Kemudian tadi disampaikan bahwa salah satu program unggulan kita adalah pendampingan dalam pengurusan perizinan. Dulu waktu kampanye pilkada, saya sering ditanya oleh masyarakat, kenapa proses perizinan di Kabupaten 50 Kota itu bisa 6 bulan sampai 1 tahun katanya. Bahkan ada di antara mereka yang sudah 2 tahun melakukan pengurusan perizinan tidak juga mendapatkan izin. Nah, mohon Uni sampaikan pencerahannya kepada warga seperti apa ini yang sebenarnya dan sejauh mana tugas daripada OPD kita ini untuk mendampingi warga yang mengurus perizinan. Untuk perizinan ini kita salah satunya adalah izin usaha mikro kecil. Izin usaha mikro kecil ini sebenarnya saat ini melalui aplikasi online. Sebenarnya masing-masing itu pelaku usaha mendaftarkan usahanya secara mandiri. Jadi sebenarnya tidak perlu dinas, tapi bisa mendaftarkan langsung. Tapi kendala kita selama ini UMKM kita, pelaku usaha kita banyak terkendala dalam mendaftarkan sendiri. Nah, apabila jaringan sebenarnya kunci dari OSS ini adalah ketersediaan jaringan. Apabila jaringan oke, lancar, insya Allah itu yang sudah kita dampingi selama ini tidak sampai 1 jam, insya Allah UMK-nya keluar, nomor induk berusahanya keluar. Tentu itu untuk UMK. Dan untuk program kita tahun depan itu fasilitasi sertifikat halal. Mulai 3 Agustus 2021 ini ada peraturan baru di mana untuk sertifikat halal ini hampir sama dengan OSS. Pelaku usaha ini mendaftarkan usahanya secara online juga melalui aplikasi Si Halal. Dan berdasarkan informasi dari BPJPH dari Kementerian Agama, ini menyampaikan bahwa proses halal ini
bisa terbit halal ini selama 21 hari. Jadi akan ada percepatan dengan catatan seluruh persyaratan yang disyaratkan itu dapat dipenuhi oleh pelaku usaha. Ini sertifikat halal ini membayar atau tidak? Sertifikat halal ini membayar, memang dikenakan biaya. Berapa? Untuk saat ini biayanya 3,1 juta. Kita tanggung oleh pemerintah atau ditanggung oleh individu yang mengajukan izin? Kalau yang kita fasilitasi dari pemerintah daerah, biaya 3,1 juta itu yang kita bantu dari pemerintah daerah. Ya, ada limitnya ya, terbatas ya, jumlah orangnya terbatas. Jumlah orangnya terbatas sesuai ini dengan juga ketersediaan informasi dana. bagi warga Kabupaten Bengkulu Kota yang ingin mengurus sertifikat halal itu ditanggung biayanya oleh pemerintah 3,1 juta per izin yang keluar, tapi itu ada limitnya. Terima kasih Uni, kita lanjutkan. Ini ya Pak udah jelaskan kepada warga kita apa prioritas program kita untuk tahun berikutnya. Terima kasih Pak Wabub, warga 50 kota dimanapun berada. Insya Allah gudang SRG kita akan kita buktikan. Mudah-mudahan pada produsen semua, para petani gambir, jangan lagi kita mengeluh nanti, persiapkan mutu gambir kita supaya bisa kita SRG-kan. Untuk informasi, insya Allah kalau diizinkan bulan-bulan depan PT Salimbado siap untuk menerbitkan resinya, gitu Pak. Nah, Ambo dalam beberapa hari terakhir masih membaca komentar di sosial media para harga gambir liko gini. Nah, itu komentar daripada netizen. Dan apa yang udah sampaikan kok Ambo rasa merupakan satu kabar gembira yang luar biasa bagi petani gambir kita. Tetapi Ambo yakin sebagian besar dari mereka belum tahu dan belum paham tentang SRG ini. Aku udah joleh sedikit. Apa yang SRG itu? Kemudian apa manfaatnya bagi petani gambir kita? SRG adalah panjangnya adalah sistem resi gudang. Jadi di sana suatu sistem yang dibangun oleh pemerintah untuk menolong petani apabila harga anjlok. Jadi para petani apabila fluktuasi harga anjlok, petani bisa menggunakan gudang SRG kita sebagai sarana untuk menyimpan gambirnya, gitu Bang. Dengan arti kata pada saat harga gambir anjlok, petani tidak perlu jual ke toke, Ya. tapi bisa menjual atau menaruhnya di gudang kita, kemudian gudang menerbitkan resi ditukarkan dengan uang, begitu Pak? Ya, betul. Artinya petani gambir sudah punya harapan bahwa pada saat harga gambir itu jatuh anjlok, maka pemerintah hadir di tengah petani untuk memberikan perlindungan. Ya, itu maksudnya. tujuannya memang. Dulu Bapak dan Ibu, pada awal-awal masa pemerintahan kami bersama Bapak Safarudin, kami mengundang Bapak Wakil Menteri Perdagangan datang ke 50 kota dalam rangka khusus untuk mendorong percepatan implementasi sistem resi gudang. Saya pun sebenarnya belum terlalu tahu perkembangannya, tapi tadi alhamdulillah Kadis dengan Pak Kabit menyampaikan informasi bahwa sudah ada kabar baik daripada perbankan, khususnya BRI ya, BRI. Mereka menyampaikan bahwa insya Allah dalam waktu dekat sistem resi gudang itu sudah bisa untuk dijalankan. Mudah-mudahan ini menjadi kabar baik bagi semua petani gambir yang ada di Kabupaten 50 Kota. Kita lanjutkan pembagaan dan pengawasan koperasi. Mohon sudah paparkan apa program kita. Warga Kabupaten 50 Kota yang berbahagia, kami dari bidang pelembagaan dan pengawasan koperasi Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten 50 Kota. Kita dari bidang pelembagaan dan pengawasan koperasi kita akan tetap fokus kepada pembinaan dan pengawasan koperasi. Jadi intinya kita akan fokus bagaimana koperasi itu sehat dan aktif. Jadi Pak Wabub untuk saat ini itu 219. Nah, kita
kita akan terus berusaha bagaimana yang ada ini maksimal bisa aktif. Satu. Yang kedua, kita akan berusaha meningkatkan jumlah koperasi. Saat ini kan jumlah koperasi kita 219. Kita akan berusaha bagaimana nanti dari kelompok-kelompok masyarakat yang ada yang ingin mendirikan koperasi, berarti kan jumlah koperasi kita bisa meningkat. Seperti kita ketahui bahwasanya manfaat dari koperasi ini sangat besar bagi masyarakat. Mereka masuk dalam wadah koperasi, mereka meminjam, untungnya akan kembali lagi kepada mereka. Jadi kita akan berusaha meningkatkan bagaimana kelompok-kelompok masyarakat yang ada ini bisa mendirikan sebuah koperasi. Dan itu manfaatnya akan dirasakan oleh anggota koperasi itu sendiri. Nah, dari 129 koperasi yang aktif saat ini, baru 86 yang sudah melakukan RAT, rapat anggota tahunan. Nah, itu nanti kita akan berusaha meningkatkan di mana yang 86 yang sudah ada ini bisa mencapai target minimal dengan yang aktif 129 ini bisa tercapai. Nah, itu kita akan terus melakukan pembinaan dan pengawasan. Begitu, Pak Bu. Terima kasih ya. Itu program yang beliau paparkan terkait dengan koperasi. Kami juga pendapat dengan beliau bahwa dengan semakin banyaknya koperasi-koperasi sehat yang ada di tengah masyarakat, insya Allah itu akan menggerakkan ekonomi kita dan menyelesaikan banyak persoalan-persoalan kita di tengah masyarakat. Terutama menurut saya koperasi ini bisa mengatasi banyaknya pinjaman-pinjaman berbunga besar berbiaya tinggi di tengah masyarakat. Itu mungkin bisa kita maksimalkan ke depan. Baiklah Bapak dan Ibu warga Kabupaten 50 Kota, itulah paparan dari Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM. Sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, kalau ada closing statement daripada Ibu Hadis yang mau disampaikan kepada warga. Ya, terima kasih Pak Wabub. Oke, masyarakat 50 kota yang berbahagia, kami dari Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM tentu sebagai dinas pembina yang membina pelaku usaha serta pedagang, terusnya membina lagi koperasi, tentu berharap program-program kami ini memang bisa membantu masyarakat dan diketahui oleh masyarakat luas, dan jangan sungkan-sungkan untuk datang ke dinas, dan kita punya juga booth yang bisa sebagai tempat konsultasi bagi pelaku usaha dan juga bagi koperasi kita. Semoga yang kami laksanakan ini bisa membantu masyarakat semua untuk terkait dengan perkembangan ekonomi kita masyarakat 50 kota. Jadi Hadis, di bagian penutup ini saya ingin sampaikan, kita 2021 sampai dengan 2024 ada 5 agenda prioritas. Percepatan pembangunan pariwisata, percepatan pembangunan pertanian, kemudian percepatan pembangunan infrastruktur, pembangunan kawasan ibu kota, dan pembangunan infrastruktur. Nah, Bapak Ibu, Dinas Dagangan Koperasi dan UKM ini sebenarnya sangat erat kaitannya dengan kecepatan pembangunan kita pada sektor perekonomian, terutama pada bidang pariwisata dan pertanian. Bapak Ibu bisa bayangkan begini, saya selalu sampaikan bahwa salah satu indikator keberhasilan kita dalam pembangunan pariwisata adalah meningkatnya jumlah kunjungan dari 700.000 wisatawan setiap tahun menjadi 2 juta orang wisatawan pada tahun 2024. Artinya meningkat hampir 3 kali lipat. Salah satu sektor usaha yang akan diuntungkan ketika ini dapat kita capai adalah UMKM kita, karena semua produksi UMKM itu insya Allah mendapatkan pasar yang besar. 50 kota akan menjadi pusat kunjungan daripada wisatawan, dan ketika itu terjadi maka produksi-produksi UMKM insya Allah akan mendapatkan tempatnya, insya Allah akan menjadi lebih mampu. Begitu juga dengan percepatan kita dalam pertanian, kita akan membuka 20.000 hektar lahan tidur untuk program swasembada jagung pakan, maka turunannya akan berdiri insya Allah pabrik-pabrik di Kabupaten 50 Kota.
untuk mengolah pakan ayam misalnya. Terkait juga dengan pariwisata tadi, tahun 2024 saya yakin sekali akan berdiri hotel-hotel di Kabupaten 50 Kota di kawasan Harau dan sekitarnya. Jumlah homestay dan penginapan kita mungkin akan bertumbuh 5 kali lipat dibandingkan jumlah yang ada saat ini. Restoran-restoran juga akan bertumbuh. Tempat penjualan oleh-oleh juga akan bertambah banyak. Dan ini adalah market bagi UMKM kita. Nah, inilah cerita kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kami berharap ada respon daripada warga, baik itu komentar positif ataupun negatif. Insya Allah pada bulan depan semua kritikan-kritikan dan masukan akan kita bahas agar kerja-kerja kita lebih terarah pada masa yang akan datang. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.